Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rizwana, NIM 1015651011420. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur komunikasi persuasif. Maka dari itu simak baik-baik ya video kali ini. Nah, di dalam unsur-unsur komunikasi persuasif terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu persuader atau komunikator, yang kedua yaitu persuadi atau komunikan, yang ketiga pesan, dan yang terakhir yaitu saluran komunikasi. Akan tetapi saya akan membahas hanya satu dari keempat unsur tersebut, yaitu persuader atau komunikator. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa persuader adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, terdapat 5 jenis sikap penting yang harus dimiliki persuader menurut Effendi, yaitu yang pertama, reseptif, yang kedua, selektif, yang ketiga, digestif, dan yang keempat, asimilatif, serta yang kelima yaitu transmisif. Nah, dari variasi pendapat ahli tentang karakteristik persuader, pada persuader ini mengacu pada konsep Perloff, yakni mengenai otoritas, kredibilitas, dan daya tarik. Yang pertama yaitu otoritas. Otoritas identik dengan kekuasaan, namun tidak selalu negatif. Dalam kepemimpinan, kekuasaan identik dengan kekuatan, yang dimana kekuasaan merupakan sarana kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang diri komunikator. Kredibilitas mencakup mengenai komponen kredibilitas, pengaruh kredibilitas, saluran komunikasi dan kredibilitas, serta membangun kredibilitas. Yang ketiga yaitu daya tarik. Daya tarik merupakan faktor penting yang dapat menentukan efektivitas, persuasi, dan berhasilnya komunikasi. Ada 2 jenis daya tarik persuader, yakni daya tarik interpersonal dan daya tarik sosial. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai model dan teori komunikasi persuasif. Nah, di dalam model dan teori komunikasi persuasif ini salah satunya yaitu ada teori perubahan sikap. Nah, di teori perubahan sikap ini menjelaskan tentang perubahan sikap individu. Perubahan sikap terjadi dari waktu ke waktu dan terjadi karena perbedaan sikap individu dalam menanggapi suatu rangsangan. Contohnya yaitu perubahan sikap seseorang yang tadinya tersenyum kemudian menjadi kesal karena seseorang mendorongnya hingga tercebur ke dalam renang. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai persuader serta model dan teori komunikasi persuasif. Nah, bisa saya simpulkan mengenai pembahasan yang tadi saya jelaskan bahwa persuadi itu ibarat juri dalam proses komunikasi persuasif, sementara persuader adalah konsisten yang akan dinilai. Persuader akan menentukan arah perubahan sikap persuadi, apakah bisa mengambil hati persuadi atau malah sebaliknya. Itulah tadi penjelasan dan kesimpulan mengenai persuader. Saya Ira Rizwana, pamit undur diri. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.